Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Asifa, dokter muda bagian anak yang sedang menjalani proses pendidikan profesi. Baiklah, di sini saya akan membawakan topik tentang discharge planning. Ada yang tahu nggak apa itu discharge planning? Nah, discharge planning itu merupakan rencana persiapan pulang pada bayi atau pasien yang kita rawat, terutama pasien-pasien bayi baru lahir yang kita rawat. Kenapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena banyak orang tua yang membawa kembali anaknya atau bayinya itu ke rumah sakit dengan berbagai macam masalah. Oleh karena itu, kita harus melakukan perencanaan dan edukasi yang baik ke orang tua tentang merawat bayi yang telah kita rawat sekian lama ini, dan juga bisa mandiri sehingga tidak ada lagi bayi yang masuk kembali dengan masalah dan keluhan yang sama. Dalam melakukan discharge planning, tentu kita lakukan setelah bayi itu stabil, dan kita dapat melakukan hal itu di ruangan pemulihan. Nah, di ruang instalasi perawatan neonatus RSUD Arisan Ahmad Pekanbaru terdapat beberapa ruangan yang terdiri dari ruangan NICU yang merupakan tempat di mana bayi-bayi bermasalah dirawat. Kemudian ada ruangan SCN 1 di mana bayi-bayi dengan masalah minimal dirawat, atau bayi-bayi dari NICU yang sudah teratasi masalahnya dan butuh untuk stabil sebelum dipulangkan, maka ditransitkan dulu di ruangan SCN 1. Dan juga ada ruangan SCN 2 yang merupakan tempat perawatan bagi bayi-bayi baru lahir yang memiliki masalah di bidang bedah. Nah, jadi kita merancangkan persiapan pulang itu setelah masalah utama dan masalah spesifiknya teratasi. Apa sih masalah utama itu? Masalah utamanya adalah keluhan utama bayi baru lahir itu, seperti misalnya bayinya lahir tidak menangis dan mengalami sesak. Nah, sesak napasnya sudah diketahui penyebabnya dan sudah diatasi sebagaimana mestinya. Atau masalah spesifiknya seperti bayi yang mengalami sepsis, sudah diberikan antibiotik dan selama waktu yang ditentukan. Jadi pemberian antibiotiknya sudah selesai dan tidak ditemukan lagi tanda-tanda infeksi. Lalu selain masalah umum, selain masalah utama dan masalah spesifik, juga terdapat masalah umum pada bayi. Contohnya bayi-bayi yang lahir prematur atau kurang bulan. Pada bayi-bayi lahir prematur atau kurang bulan ini, kebanyakan bayi-bayinya adalah bayi yang berat lahirnya kurang dari seharusnya. Nah, jika masalah utama dan masalah spesifik sudah teratasi, apakah bayi kita sudah dapat dipulangkan? Tentu belum, karena ada beberapa kriteria bayi baru bisa dipulangkan. Yang pertama itu, bayinya sudah dapat mentoleransi suhu kamar biasa, jadi tidak membutuhkan inkubator sebagai penghangat, sehingga bayi suhunya bisa terjaga. Lalu apakah bayi kita tuh sudah memiliki refleks hisap yang bagus sehingga dapat minum mandiri di rumah atau bisa menyusu dengan baik dengan ibunya. Dan juga apakah pemberian diet nutrisi yang kita berikan kepada bayinya itu dapat mencapai goals-nya, yaitu berat badan bayinya mencapai berat badan yang sesuai dengan usianya. Nah, hal itu yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perencanaan pulang pada bayi. Lalu satu lagi, jangan lupa, kita harus melakukan screening terhadap bayi-bayi yang baru lahir yang kita rawat. Nah, screening yang dilakukan itu sesuai dengan program pemerintah yang sudah diatur. Nah, selanjutnya, kita apa sih yang harus kita tekankan dalam mempersiapkan bayi-bayi yang akan pulang? Nah, itu kita juga harus memastikan kembali bayi-bayi tersebut dapat mentolerir suhu kamar. Lalu juga memastikan refleks hisap bayi itu bagus sehingga bayi dapat mandiri menyusu di rumah, dan memastikan bayi dalam kondisi stabil saat pulang. Lalu kita wajib memberikan edukasi kepada orang tua, dan kita harus memastikan juga siapa yang akan merawat bayi tersebut di rumah, apakah ibunya atau ayahnya atau neneknya. Dan kepada orang itulah yang harus kita berikan edukasi
Edukasi yang kita berikan tuh seperti apa saja obat yang akan dikonsumsi oleh si bayi ini di rumah, dan berapa dosisnya, tujuan pemberian obatnya, waktu yang pemberian obatnya kapan, efek obatnya, dan juga kita harus menjelaskan lingkungan yang baik bagi bayi itu selama di rumah bagaimana, sehingga meminimalisir munculnya masalah pada bayi. Lalu juga kita berikan edukasi kepada orang tua mengenai perawatan pada bayi yang akan dilakukan langsung oleh orang tua di rumah, dan juga memberikan penjelasan mengenai penyakit yang diderita oleh bayinya atau kondisi terakhir bayi sebelum pulang. Dan juga kita harus menjelaskan kepada orang tua kapan waktu dan tempat untuk kontrol kesehatan si bayinya ini, dan menjelaskan tentang manajemen laktasi dan perawatan metode kangguru. Nah, begitu masalah tentang discharge planning. Nah, berikut ini salah satu kasus pada bayi yang sudah kami rawat. Di sini bayinya baru lahir, mengalami sesak, dan bayinya tidak menangis langsung. Lalu dilakukan perawatan di NICU selama 7 hari, dan masalah sesak nafasnya sudah teratasi. Nah, sebelum dipulangkan, bayinya ditransitkan di ruang SCN1. Nah, di ruang SCN1 bayi dirawat selama 12 hari sambil mengatasi masalah umum yang ada pada bayi ini. Bayi ini lahir dengan kurang bulan, yaitu usia kehamilannya 31 hingga 32 minggu, dan berat badan lahirnya kurang, yaitu 1.800 gram. Jadi selama di ruang SCN1, bayinya distabilkan, diajarkan, dilatih refleksi SAP-nya, lalu diberikan diet nutrisi, sehingga berat badan terakhir bayi sebelum pulang adalah 1.990 gram, mencapai berat 2.000 gram, dan bayi dapat dipulangkan setelah kita berikan edukasi kepada orang tua tentang metode kangguru dan juga manajemen laktasi, dan bayi pulang dengan keadaan baik. Sekian topik yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.